UMB 1A024177. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum ketenagakerjaan. Di banyak peradaban seperti Mesir, Yunani, Romawi, Cina, Nusantara, tenaga kerja diperoleh oleh budak. Budak dianggap harta benda majikan, bukan manusia kemerdekaan. Yang ketiga, tidak ada aturan hukum yang melindungi budak. Hukum hanya mengatur kepemilikan budak oleh majikan. Yang keempat, di Nusantara juga dikenal dengan perbudakan tradisional, misalnya budak dalam kerajaan Jawa, Bali, Sulawesi, dan Maluku. Yang kelima, hukum ketenagakerjaan belum lahir karena hubungan kerja sepenuhnya dikuasai majikan. Kemudian ada masa kerja paksa atau feodalisme. Yang pertama, setelah sistem perbudakan perlahan memudar, muncul bentuk kerja paksa atau konve atau rodi. Pekerja masih belum bebas, mereka bekerja karena kewajiban kepada raja, bangsawan, atau penjajah. Contoh di Indonesia yaitu kerja rodi di masa kerajaan. Kemudian ada kultur style sel atau tanam paksa. Pada masa kolonial Belanda pada tahun 1830 sampai 1870, di mana rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor untuk pemerintah kolonial. Pada masa ini, hukum hanya mengatur agar tenaga kerja tetap tersedia untuk kepentingan penguasa, bukan melindungi hak pekerja. Selanjutnya, masa revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19. Yang pertama, mesin menggantikan tenaga manual sehingga kebutuhan tenaga kerja pabrik melonjak. Yang kedua, masyarakat desa dipindah ke kota menjadi buruh pabrik. Yang ketiga, buruh dieksploitasi sehingga jam kerja panjang, tanpa cuti, tanpa upah layak, anak-anak dan perempuan dipaksa bekerja. Dari sini lahirlah hukum perburuan modern untuk melindungi pekerja. Misalnya, Inggris Factory Act 1823 mengatur jam kerja dan larangan kerja anak di bawah umur. Kemudian yang kelima, negara lain menyusul hingga terbentuk standar internasional. Kemudian masa kolonial Belanda di Indonesia. Yang pertama, buruh pribumi dieksploitasi di perkebunan, tambang, dan proyek infrastruktur. Yang kedua, lahir aturan hukum kolonial. Misalnya, Collier Ordonnancie tahun 1880, sehingga buruh kontrak dengan hukuman keras penale sanction. Ada juga Regeling Kinderarbeit tahun 1909, larangan kerja anak di bawah 12 tahun. Kemudian Arbeitsinspektie tahun 1901, pengawasan kerja. Namun hukum ini lebih banyak melindungi kepentingan pengusaha Belanda. Selanjutnya, masa kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 sampai 1965. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas pekerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1948 tentang kerja. Tonggak pertama, Hukum Ketenagakerjaan Nasional. Kemudian yang ketiga, mulai diatur soal jam kerja, cuti, keselamatan kerja, perlindungan ibu dan anak. Kemudian buruh mulai memiliki kekuatan melalui serikat pekerja, meski masih dipengaruhi politik. Kemudian ada masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama, hubungan industrial diarahkan demi stabilitas ekonomi. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian yang ketiga, kebebasan buruh dibatasi, serikat pekerja dikendalikan pemerintah. Kemudian ada masa reformasi hingga sekarang. Yang pertama, buruh lebih bebas berserikat dan menyuarakan haknya. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Yang keempat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Yang kelima, Undang-Undang Cipta Kerja 2020 Revisi 2023. Kemudian, hukum ketenagakerjaan semakin kompleks, meliputi hak pekerja, kewajiban pengusaha, hingga jaminan sosial. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu sejarah hukum ketenagakerjaan berawal dari masa perbudakan dan kerja paksa, ketika pekerja sama sekali tidak memiliki hak dan hanya menjadi alat bagi majikan atau penguasa. Revolusi industri menjadi titik balik lahirnya peraturan perburuhan modern karena kondisi kerja yang sangat buruk memunculkan tuntutan akan jam kerja yang wajar, larangan kerja anak, dan perlindungan keselamatan. Di Indonesia, hukum ketenagakerjaan berkembang dari aturan kolonial yang berpihak pada penjajah. Kemudian setelah kemerdekaan 1945 memperoleh dasar kuat dari Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan selanjutnya melahirkan berbagai undang-undang dari masa Orde Baru hingga reformasi yang semakin menekankan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Secara keseluruhan, sejarah ini menunjukkan pergeseran besar dari eksploitasi menuju perlindungan